Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya nama Jody Windarsa, Widya Suara pada Pusdikat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut akan saya sampaikan strategi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan. Mata pelatihan ini sudah termasuk di agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas. Apa dasar penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan atau pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Kemudian secara operasional pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan untuk penyelenggaraan atau pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil ini, Kepala Lembaga Administrasi Negara telah mengeluarkan keputusan yaitu nomor 1005 dan 1006, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kita akan melakukan pembelajaran mata pelatihan ini? Ya, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa agenda 2 pelatihan kepemimpinan pengawas ini kita sebut dengan kepemimpinan pelayanan. Terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan, ketiganya adalah membangun tim efektif, dan yang keempatnya adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana strategi kita dalam melakukan pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan ini? Seperti biasa, dalam penyampaian kita awali dengan perkenalan, ya baik dari fasilitator maupun dari peserta. Pendekatannya adalah joke atau humor-humor dan juga show and tell atau unjuk tutur. Nah, kemudian setelah kita perkenalan, kemudian kita bagaimana menciptakan suasana kelas, ya akan diadakan game-game atau ya permainan-permainan yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Saya dalam hal ini akan mencoba dengan the other people shoes. Nah, kemudian setelah tercipta kondisi kelas yang kondusif, kemudian disampaikan overview keterkaitan keempat agenda pembelajaran dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, kemudian di dalam penyampaian materi ini diawali dengan penyampaian deskripsi singkat mata pelatihan ini, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan juga materi pokok yang terdiri dari 4 materi pokok, yaitu yang pertama substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan. Kemudian yang kedua, teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Kemudian yang keempat adalah implementasi strategi berpikir dan inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian apa sih metode pembelajarannya di dalam penyampaian materi berpikir kreatif dan dalam pelayanan ini? Seperti biasanya pasti diawali dengan ceramah. Kemudian ada interaktif, di mana peserta akan aktif bertanya. Kemudian ada tanya jawab, diskusi, simulasi, visualisasi, studi kasus, dan refleksi. Penyajian materi
semuanya pasti diawali dengan ceramah. Nah, selain metode-metode tersebut ya, untuk memudahkan pemahaman peserta terhadap materi mata pelatihan ini, ya diselipkan juga penayangan-penayangan film-film pendek yang berhubungan dengan berpikir kreatif. Kemudian juga di setiap sesi dilakukan energizer, ya misalnya dengan goyang kunanta, kemudian juga dan lain-lainnya lah yang banyak untuk membangkitkan semangat para peserta. Kemudian di akhir pembelajaran ya, dilakukan evaluasi dengan mengisi kuis yang sudah disediakan, sudah disiapkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.